Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin serta anak-anak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah kisah singkat yang sangat mengharukan di kalangan kaum muslimin. Proses mu'alafnya salah satu pentolan kaum Quraisy yang terkenal keras dan sadis tanpa kompromi. Namun berkat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hitungan detik Hidayatuddin turun kepada beliau. Beliau memutuskan untuk beralih keyakinan dari keyakinan syirik ke keyakinan tauhid, yang tadinya begitu keras memusuhi kaum muslimin, berubah menjadi orang yang sangat gigih membela di barisan terdepan kaum muslimin. Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza merupakan khalifah kedua dari Al-Khulafaur Rasyidin yang 4. Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, usianya 40 tahun, sedangkan Umar berusia 28 tahun. Usia yang masih tergolong muda. Ayahnya bernama Khabab dan ibunya bernama Khatamah. Kaum muslimin menggambarkan Umar bin Khattab sebagai orang yang bertubuh tinggi, besar, berwibawa, dan disegani, adil terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya, dan bertindak keras dan tegas terhadap semua orang. Prinsip hidup Umar sejalan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Keras terhadap orang kafir dan kasih sayang terhadap sesama muslim. Saudara-saudara dan anak-anakku, nasab Umar bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kakeknya Ka'ab. Umar bin Khattab sebelum mu'alaf dikenal sebagai orang yang sangat keras memusuhi kaum muslimin. Kenapa demikian? Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa sebab, diantaranya pertama, dengan tunduk kepada seruan Muhammad, berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. Ini adalah masalah gengsi keturunan atau asobiyah. Yang kedua, karena beliau adalah taklid kepada nenek moyangnya, yang mana kebiasaan taklid ini merupakan sudah berurat berakar dalam tradisi bangsa Arab saat itu. Dikisahkan dalam suatu malam yang sangat sepi, Umar bin Khattab datang ke Masjidil Haram seraya sembunyi-sembunyi untuk mendengar bacaan salat yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat Al-Haqqah. Umar berkata, "Demi Allah, ini adalah syair sebagaimana yang biasa dibacakan kaum Quraisy." Kemudian beliau Rasulullah membacakan ayat ke-40 dan 41 yang menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan syair. Innahu laqaulur rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Lantas beliau berkata di dalam hatinya, kalau begitu berarti Rasul itu kahin atau dukun. Kemudian Umar bin Khattab mendengar lagi bacaan Nabi
ayat ke-42. Wa ma huwa biqaulin syair. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Wala biqaulin kahin, dan bukan pula perkataan tukang tenung atau dukun. Akhirnya dalam kebimbangan Umar, beliau berpikir, aku merasa terpesona dengan Islam. Dalam diriku terbetik ada Islam. Akan tetapi haruskah aku meninggalkan kesenanganku dan kebiasaanku, tunduk patuh kepada nenek moyangku? Demikian keraguan-raguan dalam pikirannya. Ada dua persimpangan besar, yakni antara tetap mempertahankan keyakinan lamanya atau berpindah haluan kepada keyakinan barunya. Suatu hari tiba kepada keputusannya, Umar bin Khattab keluar dengan menghunus pedangnya, bermaksud menghabisi Nabi. Dalam perjalanan beliau bertemu dengan seorang laki-laki dari Bani Jukhrah, Nu'aim bin Abdullah bin al-Adawi. Mau kemana kau, Umar? Umar bin Khattab menjawab, aku ingin membunuh Muhammad. Nu'aim berkata, bagaimana kamu akan aman dari Bani Hashim dan Bani Jukhrah kalau kamu membunuh Muhammad? Maka Umar menjawab, tidak aku melihatmu, melainkan kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu. Lelaki tadi menimpali, maukah hai Umar aku tunjukkan yang lebih mencengangkanmu? Sesungguhnya adik perempuanmu dan iparmu kini telah meninggalkan agama yang kamu yakini itu. Kemudian Umar bergegas mendatangi saudara perempuan Fatimah dan suaminya Sa'id yang sedang belajar Al-Quran. Pada saat itu surat yang sedang diajarkan Khabbab bin Al-Araf adalah surat Toha. Ketika mendengar Umar bin Khattab datang, maka Khabbab segera masuk ke dalam kamarnya karena menghindari Umar yang naik pitam. Ketika Umar sudah berada di dalam rumah, lalu ia menanyakan semua yang didengarnya tadi. Kemudian adik perempuannya Umar dan suaminya berkata, kami tidak sedang membicarakan apa-apa, Umar. Umar menimpali, sepertinya kalian telah keluar dari agama nenek moyang kalian. Fatimah malah balik bertanya, wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu bukan berada pada agamamu? Mendengar pertanyaan seperti itu, kemarahan Umar semakin tak terbendung. Umar lalu memukul Fatimah hingga mulut Fatimah berdarah-darah. Tapi entah mengapa Umar merasa iba melihat mulut adiknya berdarah seperti itu. Anak-anak sekalian, kita tidak bisa membayangkan betapa kerasnya pukulan seorang Umar yang biasa ia pergunakan untuk memukul dan menundukkan musuh-musuhnya dalam berbagai pertarungan. Umar itu terkenal saat itu sebagai penggulat tangguh yang tidak terkalahkan saat itu. Begitu pula hati Umar adalah hati yang keras bagaikan batu. Namun kini menjadi lemah, dan itu adalah dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati Umar menjadi luluh melihat keteguhan adiknya dalam mempertahankan keyakinannya, yaitu binti Khabbab, Fatimah binti Khabbab dan suaminya Sa'id. Begitu kuat dalam keyakinan berada dalam agamanya yang baru itu. Kemudian Umar meminta kepada
agar memperlihatkan bacaan tadi. Umar bin Khattab bertanya, berikan lembaran yang ada pada kalian kepadaku, aku ingin membacanya. Adiknya berkata, ya Umar ibn al-Khattab, innaka najasun bisyirkika, kamu najis karena kau adalah pelaku syirik. Dan tidak boleh menyentuh kitab kecuali orang yang bersuci. La yamassuhu illa tahiran. Umar pun segera mandi dan kembali mengambil lembaran kitab yang isinya surat Toha tadi, lalu membacanya. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Begitu bunyinya. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini supaya kamu menjadi susah. Khabbab muncul dari balik kamar lalu berkata, aku akan beri kabar gembira kepadamu wahai Umar. Aku berharap engkau adalah orang yang didoakan Rasulullah pada malam Kamis dengan kalimat, ya Allah muliakan Islam dengan Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Umar dengan pedangnya pada waktu itu masih terhunus, lalu bergegas pergi ditemani oleh Khabbab mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang berada di rumah Al-Arqab bin Abdul Arqab, rumah tempat berkumpulnya Rasul dengan 40 orang pengikutnya. Di antara penjaga Rasul yang paling kuat di antara yang 40 itu adalah satu orang, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib yang digelari Asyadullah, singa Allah. Saudara-saudara dan anak-anakku rahimakumullah, bangsa Arab di kala itu sudah jadi kebiasaan memberi gelar atau laqab terhadap orang yang memiliki kelebihan. Sedangkan laqab untuk Umar atau gelar untuk Umar adalah Abu Habs, yang artinya singa garang. Maka pertemuan malam itu adalah pertemuan dua orang jawara, seperti bertemunya dua singa perkasa yang sama-sama tangguh dan perkasa. Maka singkat cerita, langkah kaki Umar itu terdengar keras dan ia mengetuk pintu. Sahabat Rasul mengintip dari balik dinding rumah. Ada apa? Tanya Hamzah. Sahabat Rasul yang mengintip tadi menjawab, Umar datang. Hamzah menyuruh membukakan pintu. Ketika Umar sudah masuk, bertatap pandang dengannya, Hamzah berkata, kalau kamu datang menginginkan kebaikan, maka aku akan menerimanya. Tetapi kalau kamu menginginkan kejelekan, maka aku akan membunuhmu dengan pedangmu itu. Demikian kalimat yang keluar dari mulut Hamzah saat itu. Kalimat yang bermaksud menantang dan tentunya sangat menghinakan Umar. Namun untungnya Rasul segera datang, kemudian beliau menghampiri Umar, lalu dipegangnya baju dan dipegangnya pedang Umar bin Khattab itu. Lalu baju Umar ditariknya dengan keras. Seraya berkata, engkau wahai Umar, akankah engkau terus begini hingga kehinaan dan azab Allah diturunkan kepadamu sebagaimana yang dialami oleh Walid bin Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Dengan Umar bin Khattab ini kokohkanlah Islam, bentak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu pula Umar bin Khattab bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Semua orang yang hadir saat itu terkesima seakan-akan tak percaya, bercampur haru menyaksikan luluhnya hati seorang Umar bin Khattab yang selama ini sangat keras perlakuannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Semua yang hadir seketika itu juga serempak mengumandangkan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kabar masuk Islamnya Umar bin Khattab ini kemudian juga Umar itu pada waktu itu mendapatlah gelar Al-Faruq, yakni pembeda antara yang hak dan yang batil. Terdengar masuknya Al-Faruq hingga ke seluruh kalangan. Dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam barisan Islam dari unsur pemuda yang masih belia ini, sudah barang tentu bertambah kuatlah Islam saat itu. Terlebih di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau telah berhasil melebarkan sayap kekuasaan Islam. Ditaklukkanlah Persia, Syam, Mesopotamia, Palestina, dan Mesir. Islam pada masa kekhalifahan beliau sudah menyebar ke berbagai negeri hingga ke seluruh atau keluar jazirah Arab. Allah Ta'ala ternyata memilih Umar bin Khattab sebagai pemerkuat Islam. Sedangkan Amr bin Hisham, sebagaimana yang didoakan Nabi untuk segera masuk Islam, justru mati dalam kekafiran. Demikian sekelumit detik-detik masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.